Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, perkenalkan, nama saya Desyani Maga, NIM 2374 20 1006 dari Fakultas Ilmu Hukum semester 3. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tentang yang berjudul diskriminasi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Diskriminasi adalah fenomena sosial yang menimpa masyarakat di belahan dunia manapun di Indonesia sekalipun tidak luput dari masalah diskriminasi ini. Diskriminasi ini bisa dilakukan oleh negara, kelompok etnis, ras, agama, kelamin, ideologi, dan budaya. Diskriminasi bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud langsung adalah yang dilakukan secara terang-terangan, dan yang tidak langsung adalah dengan membuat suatu pernyataan atau peraturan yang bersifat netral tapi dalam prakteknya tetap melakukan diskriminasi. Rumusan masalah. Bagaimana diskriminasi bisa terjadi? Apa penyebab adanya diskriminasi? Tujuan penulis. Dari permasalahan di atas, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu seperti untuk mengetahui mengapa diskriminasi bisa terjadi, untuk mengetahui penyebab adanya diskriminasi, untuk mengetahui akibat adanya diskriminasi. Bab 2, pembahasan. Pengertian diskriminasi. Secara bahasa, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris discriminate, yang berarti membedakan, dan dalam bahasa Arab istilah diskriminasi dikenal dengan al-muhabat atau li, yang artinya membedakan kasih antara suatu dengan yang lain atau pilih kasih. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Kondisi atau karakteristik yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Diskriminasi dibagi dua, yaitu diskriminasi langsung, yaitu terjadi suatu hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebut karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminasi saat ini diterapkan di lapangan. B. Penyebab terjadinya diskriminasi. Diskriminasi sering diawali dengan prasangka. Dengan prasangka, kita membuat pembedaan antara kita dengan orang lain, atau kita sering bilang kita dan mereka. Pembedaan ini terjadi karena kita dalam waktu sosial yang secara alami ingin berkumpul dengan yang memiliki kemiripan dengan kita. Prasangka seringkali didasarkan pada ketidakpahaman, ketidakpedulian pada kelompok atau mereka, atau ketakutan atas perbedaan. Prasangka makin dipengaruhi dengan cap buruk, stigma atau stereotipe. Cap buruk ini lebih didasarkan pada berbagai fakta yang menjuru pada kesamaan pola, sehingga kemudian kita sering mengeneralisasi seseorang atas dasar kelompoknya. C. Akibat adanya diskriminasi. Seseorang yang kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Sejarah telah menunjukkan bahwa tindakan diskriminasi justru membuat tiap individu tidak lagi kehilangan kemanusiaannya, baik pelaku maupun korban diskriminasi. Menjadi manusia atau diskriminasi menunjukkan martabat yang rendah bagi pelakunya
dan akan memicu munculnya perilaku buruk lainnya yang dilarang. Akibat buruk dari sikap diskriminasi antara lain adalah memicu munculnya sektarisme. Agama Islam melarang umatnya hanya mementingkan kesukaan atau kelompoknya, memunculkan permusuhan antara kelompok, perasaan melebihi kelompok sendiri, dan merendahkan kelompok yang lain menjadi pemicu perseteruan antar kelompok, mengundang masalah sosial yang baru. Karena secara sosial seseorang tidak disikapi secara wajar, maka sikap diskriminasi dapat memancing munculnya masalah sosial yang bertentangan dengan ajaran, menciptakan penindasan dan otoritarisme dalam kehidupan karena adanya perasaan lebih dan sentimen terhadap kelompok sehingga hak kelompoklah diabaikan, menghambat kesejahteraan kehidupan. Sikap diskriminasi lebih menonjolkan menghalangi tegaknya keadilan. Jika sikap diskriminasi dominan, maka keadilan sulit ditegakkan, karena dalam mengambil keputusan suatu masalah selalu didasarkan pada pertimbangan subjektif diri atau kelompok yang dibelanya, menjadi pintu kehancuran masyarakat. Jika diberikan sikap diskriminasi akan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial, mempersulit penyelesaian masalah. Persoalan yang dihadapi mestinya segera diselesaikan secara baik, namun karena adanya sikap diskriminasi menjadi berlarut-larut. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa diskriminasi terhadap kaum minoritas dalam arti masih berlangsung terus. Penyebabnya memang sebagian oleh sentimen diskriminasi ras, namun yang lebih tepat lagi adalah karena fulus, yakni uang atau dana yang perlu diperoleh oleh oknum-oknum pejabat baik sipil maupun militer. Selama gaji mereka sebagian pegawai negeri masih tetap memadai dan kelompok yang dapat dijadikan objek pemeriksaan sudah tentu adalah orang Indonesia. Tiongkok yang berkata peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan pemerintah RI dibuat menjadi tidak mantap dalam struktur masyarakat Indonesia sehingga dapat diikat tanpa mampu melawan.